Halo, selamat datang kembali dengan saya Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Kali ini saya akan bahas topik yang agak berbeda dengan topik-topik sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita banyak bahas tentang Angular. Nah, sekarang saya pengen bahas tentang UML. Jadi, fokus di serial video ini adalah kita menerjemahkan UML ke dalam coding. Apa itu UML? Kalau teman-teman browsing ya di beberapa sumber di internet, UML itu adalah Unified Modeling Language. Ya, jadi itu adalah sebuah modeling ya, bahasa untuk modeling, untuk memodelkan sistem. Nah, ada banyak jenis dari UML. Ada class diagram, ada sequence diagram, ada activity diagram, ada state diagram ya, dan beberapa diagram-diagram yang lain yang itu semuanya adalah untuk memodelkan sebuah sistem. Nah, kali ini saya akan bahas tipe dari UML dulu, yaitu kelas diagram dan bagaimana cara implementasi dari kelas diagram itu ke dalam pemrograman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini saya sudah bikin satu teks tulisan artikel ya tentang implementasi kelas diagram di dalam pemrograman. Jadi yang akan kita pelajari di video ini adalah mencakup tiga hal. Yang pertama adalah apa itu kelas diagram, yang kedua implementasi kelas diagram dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming ya, kalau biasa orang-orang bilang itu. Kemudian yang ketiga itu nanti akan kita bahas penerapan kelas diagram dan OOP dalam dalam pengembangan sistem informasi. Kelas diagram itu ada dua ya sebenarnya ya, fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk desain database. Kemudian implementasi kelas diagram pada pemrograman si server gitu ya. Nanti kita akan demokan untuk Node.js dan CodeIgniter. Oke, nah kita mulai dulu dari sini. Apa itu kelas diagram? Nah ya, jadi kelas diagram itu saya tulis di sini adalah notasi grafis yang digunakan untuk membangun dan memvisualkan pemrograman sistem berorientasi objek. Ya, jadi kalau kita pakai kelas diagram sebenarnya pattern pemrograman kita harus menggunakan Object Oriented Programming. Kenapa? Karena kelas diagram itu adalah sebuah notasi atau visual grafis untuk memodelkan kelas. Apa itu kelas? Saya mengibaratkan seperti ini misalnya saya bikin nama objek adalah kucing. Kucing ini di sini ya saya buat sebagai nama kelas. Nah, di dalam kelas itu ada beberapa pendukungnya atau data-data pendukung, yaitu atribut namanya. Jadi kalau misalnya kita bikin kelas kucing, maka atribut yang bisa kita pakai untuk kelas kucing itu apa gitu. Kita bisa menetapkan atribut-atribut di dalamnya. Misalnya warna gitu ya, warnanya apa, beratnya apa, jenisnya kucing apa gitu ya misalnya. Di dalam kelas diagram itu ada juga perilaku gitu ya. Perilakunya apa? Dia bisa melompat, berlari, berbunyi, dan seterusnya lah ya. Ilustrasi yang lebih detail itu seperti ini. Base class-nya misalnya dog gitu ya, anjing. Nah, di dalam anjing ini hanya seperti wadah aja sebenarnya. Propertiesnya apa? Propertiesnya dia bisa ada color-nya apa, terus warna matanya, panjangnya, beratnya, dan seterusnya ya, atribut-atribut yang ada di dalam anjing tersebut. Kita bisa memasukkan ya ke dalam base class tersebut sebuah objek. Misalnya ya, kita bikin satu objek dog ini, name-nya adalah Bobby gitu ya. Bobby, name-nya adalah Bobby, color-nya yellow, eye color-nya adalah brown. Ada juga metode ya, metodenya bisa sit, lie down, shake, calm gitu dan seterusnya ya. Kita bisa memberikan perintah ke dalam kelas tersebut agar dia duduk, agar dia berlari, agar dia bergoyang gitu ya dan seterusnya. Jadi ini seperti perintah ya, metode itu kayak perintah yang bisa kita berikan ke dalam objek tersebut. Oke ya. Nah, gambarannya ilustrasi dari sebuah kelas itu seperti itu. Oke, kemudian bagian yang penting lagi dari kelas diagram itu adalah notasi penulisan kelas diagram. Jadi notasi yang lazim digunakan dalam UML untuk menulis kelas diagram itu adalah 3 bagian ya. Jadi ada 3 kolom seperti ini. Kolom yang paling atas itu adalah nama kelasnya, kemudian yang tengah ini adalah atribut-atributnya,
kolom yang terakhir itu adalah metode, perintah-perintah yang bisa kita jalankan di dalam kelas tersebut gitu. Kita coba untuk implementasi sedikit dulu kelas diagram ini ke dalam konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Ini ya, ada kelas rectangle, atributnya adalah width, ada height, ada calculate area gitu ya. Jadi perintah yang bisa kita masukkan ke dalam kelas tersebut adalah calculate area. Kita coba ya implementasi ya. Kalau dalam implementasi di JavaScript atau Node.js dan semacamnya yang dia pakai basicnya adalah JavaScript, kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Kelas gini rectangle, kemudian width ini adalah atribut-atributnya, kemudian calculate area ini adalah metodenya ini. Jadi metode return misalnya apa itu calculate area, width kali height gitu ya. Kemudian ini dipanggil kelasnya, kemudian ditentukan atributnya, kemudian dipanggil metodenya. Jadi dia akan return 90 gitu ya. Kita coba dulu ya. Jadi kalau ada kelas begini ya, ada kelas begini maka namanya juga harus sama ya. Misalnya kelas ini, kelas namanya ini name of class. Atribut harus sama atributnya dengan atribut-atribut yang ada di dalam kelas diagram. Kenapa harus sama? Karena kelas diagram ini kan sebagai sebuah model ya, sebuah model data yang itu akan digunakan oleh semua stakeholder yang ada di dalam pengembangan sistem. Jadi programmer, panduan untuk menuliskan variabel-variabelnya dari mana? Dari kelas diagram ini. Atau misalnya database engineer mau menciptakan database, kolom-kolomnya ya, nama tabelnya apa, kemudian field-fieldnya yang akan ditentukan apa, dia juga harus membaca kelas diagram ini. Kenapa? Agar konsisten. Ya, jadi misalnya rectangle ini width ya height gitu ya, tidak boleh pakai kata-kata panjang dan lebar di dalam pemrograman, nggak boleh. Harus pakai variabel atau atribut yang ditentukan di dalam kelas diagram. Nah, ini semacam konsensus lah ya di dalam development system. Bisa tidak nggak pakai aturan-aturan begini? Bisa, kalau developernya hanya satu. Jadi tidak pakai tim ya, tidak pakai tim hanya satu. Kamu tidak menuliskan modeling macam-macam sebagainya, langsung aja coding, produknya langsung jadi, is okay. Itu tidak masalah kalau developernya satu, full stack developer. Softwarenya punya kamu sendiri ya, punya kita sendiri. Tidak menggunakan pola development system secara tim gitu ya. Itu is okay, nggak apa-apa. Tapi kita akan pelajari bagaimana caranya kita mengelola development perangkat lunak di dalam sebuah tim pengembangan yang stakeholdernya ada banyak sekali. Oke ya, kita coba aja langsung. Kita tadi bikin satu kelas namanya rectangle gitu ya. Jadi kita bisa bikin di sini namanya kelas. Ini implementasinya ya, implementasi width, height, kemudian calculate area. Nah, gini, calculate area itu return width kali height. Nah, this week, oke ya. Implementasinya bagaimana? Ini kelasnya udah beres ini, ya. Ini kelasnya udah beres, udah jadi kelasnya. Implementasinya gimana? Implementasinya misalnya let gini new, gini ya. Kemudian kita definisikan nih. Nah, ini kan udah keluar nih atribut-atributnya ya. Ini misalnya 8. Ini misalnya 10 gitu ya. Jadi unsur calculate area. Nah, yang gini nih. Kita coba untuk eksekusi. Ya. Kita coba untuk eksekusi. Coba ya, node. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dari belum disimpan. Nah, ini dia ya. Oke, outputnya adalah 80
ya, outputnya 80. Itu adalah penerapan dari kelas diagram. Kelas diagram dalam OOP, konsepnya seperti itu. Nah, kalau di PHP sama aja. Di PHP sama aja ini ya. Jadi bikin kelas, rectangle, kemudian ada public, width, height gitu, kemudian calculate area, width, dan seterusnya. Ini dipanggil, kemudian dikeluarin ya, dikeluarkan hasilnya. Sama saja di object oriented programming, di PHP, di JavaScript, di Java, di apa namanya bahasa pemrograman lain-lain sama juga. Termasuk di Python juga sama seperti itu, gitu ya. Nah kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penerapan kelas diagram di dalam object oriented programming, pengembangan sistem informasi. Gimana caranya? Nah, fungsi dari kelas diagram ini sebenarnya kan tadi saya bilang untuk memodelkan sebuah data ya. Kita akan coba untuk memodelkan sebuah data, misalnya produk gitu ya. Kita akan memodelkan sebuah data produk. Kenapa produk? Karena ini sering sekali dipakai oleh teman-teman ya. Kita pakai dulu apa? Codeignator dulu ya. Codeignator dulu. Kita coba kita bikin codeignator. Saya ada di sini, ada di OPT, ada di LAMPP. Kemudian ada di htdoc CI3. Nah, ini dia CI3 ya. Kita arahkan dulu ini ke CI3. Open folder di komputer, kemudian OPT, LAM, htdoc, CI3. Oke. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini CI3. Di sini CI itu dia polanya adalah MVC atau Model View Controller. Ingat ya, polanya adalah Model View Controller. Ini lihat ini, ada controller, kemudian ada model, di sini ada model, ada view. View itu adalah untuk urusan user interface design, model adalah untuk mengatasi masalah data model, controller itu adalah menghubungkan antara user ya eksternal aspek atau unsur elemen eksternal dari sistem itu dengan data yang ada di dalam sistem. Ya, controller. Jadi kita fungsikan pola itu ke dalam fungsinya masing-masing. Bisa nggak manggil database dari controller? Bisa, tapi itu melanggar ya. Saya bilang melanggar konsep dari MVC itu sendiri, Model View Controller. Controller ya untuk menghubungkan antara user interface ya, baik itu dengan URL ya ataupun dengan user interface dengan bagian data ya, data model yang ada di dalam sistem, yaitu di dalam model. Nah, yang biasa dipakai oleh teman-teman misalnya produk ini ya, produk. Jadi saya punya kelas produk ini ya. Saya punya kelas produk dan produk kategori. Kita akan bikin yang simple dulu, yang produk ya. Kita akan bikin bagaimana menerjemahkan kelas produk ini ke dalam pemrograman menggunakan codeignator. Kita coba ya. Caranya gimana? Caranya adalah bikin di sini ya, bikin di sini di model itu file baru, namanya adalah produk ya, products model. Nah, kenapa produk model? Karena di belakangnya ada model, karena codeignator bilangnya begitu. Kalau di Laravel mungkin tidak ya. Mungkin tidak langsung product.php itu udah langsung bisa. Tapi kalau di codeignator untuk membedakan itu model, itu library dan lain sebagainya, dia pakai product model ya. Jadi ini produk ini nama apa? Nama kelasnya ya. Oh, ini udah ada ini. Produk model. Ya, kita pakai yang ada S-nya ya. Kita pakai yang ada S-nya ini. Oke, ini. Nah, gimana? Selanjutnya adalah kita bikin kelasnya. Kelas produk ya. Oh, PHP dulu kalau PHP. PHP gini kan. Kemudian kelas, ya kan? Products model. Extend CI model ya, karena kita pakai CI ya pada codeignator. Nah, kemudian
Kita lihat nih di sini. Ya, dilihat dulu atributnya, ada ID product, name, ID kategori, price. Oke ya. Berarti kita kasih public. Kenapa public? Karena agar dia nanti biar bisa diakses lewat kelas yang lain. Kalau private nggak bisa, hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Oleh sebab itu di sini ya, di sini ada plus ini tandanya. Plus, 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 plus. Plus itu adalah kode untuk bahwa atribut itu adalah public, bukan private. Ya. Jadi ini public ya, public ID misalnya ya, ID produk, kemudian ada lagi public name gitu ya, public apalagi tadi price ya. Nah ini dulu price udah ya, name, price, ID kategorinya nanti aja, atau kita isi aja dulu nggak apa-apa, ID kategori ya, public ID kategori. Oke, atributnya udah beres, kita buat ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah metodenya get all, get product by kategori ya. Saya akan contohkan satu aja, misalnya get all. Get all berarti kita bikin apa? Function ya. Functionnya adalah public juga, public function get all. Nah, gini ya, get all. Nah, kita cek dulu koneksi database ya. Koneksi database di config, kemudian database-nya dia pakai database apa ya? App catering ya. App catering di sana udah ada kayaknya. Kita coba database-nya dulu di sini. Ya, apps, map gitu ya. Kita bikin baru aja ya. Katalog gitu aja ya. Nah, app katalog gitu. Nah, kita bikin satu produk ya. Produk berarti ini ada ID produk, kita bikin integer aja. Gitu ya. Misalnya primary. Ini go. Ini pakai dulu pakai ini, atau incrementnya mana nih? Oh di sini nih. Oke. Terus name ya kan? Name-nya pakai varchar. Kemudian ID kategori dia integer misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi di sini adalah price. Ya, price-nya dia integer. Ah, gini aja udah. Kita simpan ya. Oke, berarti app katalog di sini kita setting dulu app. Nah, gini ya. Koneksinya kita setting dulu, kemudian kalau udah koneksi database-nya diberesin, habis itu kita masuk ke sini lagi, produk ini. Oh sorry, bukan controller ya. Di product model. Ah ini di sini products model. Get all berarti kalau di sini this gitu ya. DB get. Ah kelihatannya gitu. Products gitu. Nah ini return apa key? Result. Nah, ini tergantung dengan bahasa yang digunakan teknologi kita ya. Teknologinya yang digunakan itu apa? Misalnya Laravel mungkin akan berbeda dengan sini. Berarti perintah untuk mengambil database ya, mengambil data dari database get all ini, kemampuan untuk get all ini, perintah untuk get all disesuaikan dengan framework yang dipakai. Gitu ya, kalau pakai Laravel mungkin akan berbeda. Contoh yang saya bikin adalah pakai CodeIgniter, maka bahasanya adalah seperti ini. Oke, ini udah jadi sebenarnya, udah seperti ini udah jadi. Ya, udah jadi. Implementasi kelas diagram sampai di sini udah beres. Ya, udah beres. Yang lain-lain interaksinya bagaimana? Untuk ngurusi interaksi antara controller dengan macam-macam sebagainya, nanti ada lagi UML namanya sequence diagram untuk membuat model-model seperti ini.
Nah, tapi untuk sekedar mencoba ya, sekedar mencoba implementasi dari sini, boleh-boleh aja. Misalnya, oke, kita akan coba dulu, berarti pakainya untuk mencobanya adalah di controller ya. Di controller, di produk ini misalnya. Di produk, di index ini ya. Products model ini. Ya kan? Produk model. Products model. This products model. Pakainya adalah get all. Nah, ya. Oke, kita coba dulu. CI3 ya kan, dari sini localhost CI3 index.php product. Oh, berarti ada yang salah ini. Ini coba ya, kita ini dulu ya. Kita tes dulu apakah ini udah mengeluarkan hasil yang benar apa? Oh iya, udah benar ya. Berarti kalau ini udah benar, kita cek. Berarti yang salah itu adalah di sisi sini. Oke, kita cek satu-satu ya barisnya ya, agar dapat. Oke ya, berarti ini beres. Berarti yang salah ada di sini nih. Products model get all. Oke ya, di sini berarti products model get all. Ini kita isi datanya dulu. Misalnya kabel, ID kategorinya 1. Nah, gitu. Nah, gini ya. Ini udah ada isi datanya, udah ada data sampelnya. Kita coba dulu. Oh, masih ada yang salah ini. Oh, ini ya di sini ya. Ini load database-nya belum dipanggil. Kita coba di sini array. Oke ya, array ya. Control product line 7 ya. Control product line 7 berarti di sini. Product model get all. Oh, di sini ya. Berarti ini mungkin pakai JSON encode. Nah, gini. Oke, kita coba. Nah, oke ya, beres ya. Ini kita pakai controller hanya untuk mencoba saja, ya, mencoba function atau mencoba metode yang kita tentukan di dalam kelas diagram tersebut. Oke ya. Nah, ini adalah cara untuk implementasi ya, implementasi. Jadi yang terpenting sebenarnya kita tahu dulu ya struktur dari kelas itu seperti apa, baru kita terjemahkan ke dalam data model ya, data model yang kita bikin. Kalau pakai CodeIgniter, kita sudah dibantu dengan model MVC tadi. Jadi kita tinggal membuat satu file di dalam model ya, sesuai dengan nama kelas yang kita desain. Kemudian setelah itu kita coba dengan menggunakan controller. Tidak dicoba pun tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau tidak dicoba nanti kita tidak tahu apakah function tersebut berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, kalau dicoba maka kita bisa memastikan bahwa function atau metode yang kita tentukan di dalam kelas diagram tersebut itu berjalan dengan sempurna, ya, berjalan dengan baik. Kita bisa membuat model-model yang lain ya, tergantung dengan desain kelas diagram yang kita bikin. Jadi misalnya produk ini ada metodenya, ada get all, ada get product by kategori, ada get one, ada add, ada update, delete, dan lain sebagainya. Maka kita tinggal mengikuti saja apa yang sudah dituliskan di dalam kelas diagram tersebut. Nah, ini enaknya programmer yang sudah punya dokumentasi sistem desain yang bagus, itu seperti itu. Kita nggak mikir lagi ya, nama tabelnya seperti apa, kemudian atributnya, variabel-variabelnya namanya seperti apa, ada apa saja, kemudian metodenya di dalam kelas tersebut bisa ngapain aja. Kita tidak perlu lagi untuk mikir hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya tugas untuk menyusun kelas diagram ini adalah seorang sistem designer.
Dari mana kita dapat produk ini? Dari requirement, gitu ya. Jadi ada tahap sebelum ini namanya requirement. Tapi fokus di dalam materi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana untuk kita melakukan coding atau pemrograman berdasarkan kelas diagram yang sudah dibuat oleh sistem designer. Oke, ini dulu. Bagian berikutnya kita akan belajar tentang implementasi kelas diagram ini di Node.js, ya, Node.js. Jadi kita di Codeigniter dulu, tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana implementasi di pembuatan sistem menggunakan Node.js pakai Express.js. Tapi kalau kelas diagram belum pakai Express, pakai Node.js saja udah beres. Oke ya. Oke, itu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video saya berikutnya.